Halo semuanya, selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pemikiran reflektif saya mengenai pengalaman belajar mandiri dalam modul 2. Modul ini sangat relevan untuk pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan keahlian komputasional dalam konteks kurikulum merdeka. Pengalaman belajar yang baru diperoleh dalam modul ini, saya mengalami pencerahan baru tentang bagaimana berpikir secara komputasional dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan dalam pembelajaran informatika. Saya belajar tentang pentingnya algoritma, pengkodean, dan pemecahan masalah dengan pendekatan sistematis dan logis. Emosi yang dirasakan dalam pembelajaran ini, saya merasa sangat antusias dan tertantang selama proses pembelajaran. Ada momen-momen di mana saya merasa puas karena berhasil memahami konsep-konsep yang sebelumnya tampak kompleks. Namun, ada juga tantangan dalam menyesuaikan diri dan dengan pendekatan baru, terutama jika materi terasa terlalu teknis. Hal yang sudah baiknya adalah melalui proses pembelajaran di modul ini, saya sudah sangat baik dalam menyediakan contoh konkret dan latihan yang mendalam untuk memperkuat pemahaman. Saya sangat menghargai pendekatan yang mendorong eksplorasi dan eksperimen dalam pengajaran. Satu hal yang perlu diperbaiki adalah memberikan lebih banyak dukungan bagi mereka yang belum terbiasa dengan pemrograman atau berpikir algoritma. Lebih banyak studi kasus atau latihan yang berorientasi pada aplikasi praktis juga dapat membantu. Analisis implementasi modul 2 dalam konteks guru informatika. Yang pertama, pertanyaan kritisnya adalah bagaimana kita dapat mengintegrasikan konsep berpikir komputasional dalam pembelajaran sehari-hari yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Yang kedua, wawasan baru. Wawasan barunya adalah saya mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya mengajarkan siswa untuk berpikir sistematis, logis, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ini tidak hanya relevan untuk informatika, tetapi juga untuk pengembangan keterampilan hidup. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengatasi kesenjangan pengetahuan di antara siswa yang memiliki latar belakang berbeda dalam penggunaan teknologi dan pemahaman komputer. Alternatif solusinya adalah solusi yang bisa diterapkan termasuk penyediaan pelatihan tambahan untuk guru, pengembangan kurikulum yang lebih inklusif, dan pemanfaatan alat bantu pembelajaran digital yang lebih interaktif. Keterhubungan topik yang dipelajari, pengalaman di masa lalu, sebelum modul ini, saya lebih fokus pada pengajaran konsep dasar informatika tanpa mendalami berpikir komputasional secara mendalam. Penerapan di masa mendatang, ke depannya, saya bermaksud untuk mengintegrasikan lebih banyak latihan berpikir komputasional dalam kurikulum saya dan mendorong siswa untuk lebih mandiri dalam pemecahan masalah. Konsep atau praktik baiknya dari modul lain, saya terinspirasi oleh modul lain yang menekankan pada pengajaran kolaboratif dan proyek berbasis masalah. Dari mata pelajaran lain, praktik baik yang bisa saya lihat dari mata pelajaran lain adalah penggunaan studi kasus nyata dan simulasi untuk mengajarkan konsep-konsep yang kompleks. Kesimpulan, dalam modul 2 ini tentang berpikir komputasional telah memberikan saya wawasan dan keterampilan baru yang sangat berharga dalam mengajar informatika. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan pendekatan pengajaran saya agar lebih relevan dan bermanfaat bagi perkembangan siswa
dalam era digital ini. Terima kasih telah menyimak refleksi saya. Saya berharap pengalaman ini juga bisa menginspirasi dan memberi pemahaman yang lebih baik kepada rekan-rekan guru lainnya tentang pentingnya berpikir komputasional dalam kurikulum pendidikan. Sekian dan terima kasih.